Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari atas papan, dari atas papan lagi, majuan lagi. Awas itu, angkat dulu. Nah, ada kainnya itu, kelindas juga. Lagi. Ibrahim itu turun. Ibrahim. Apa? Bawah 3 ya. Siapa? Ya, sebagiannya. Ibrahim. Sama dia punya punya. Sehan. Bawah 3 deh. 3 aja. Satu yang biasa ya. Sehat. Ini kecil. Sentral kecil. Sehat enggak? Yang satu biar ngerti. Lompat. Udah. Udah nanti kita ajarin. Ente di kaki. Enggak buka juga. Jangan di sebelah. Ayo berempat berlima nih ya. Ayo. Dia ditekuk dia dulu ya. Iya. Begini. Begini. Ya. Ayo kita injak lagi. Tangan kiri di atas. Tangan kiri di atas kan, bawah tangan kanan. Iya. Ayo kita maju, Bek. Bukan terus salih. Iya. Alhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Di atas. Belum. Di atas ya. Belum, cepat. Pelan. Pegang ya. Pegang. Jam itu kepala kiri. Angkat di sini. Tarik kemari sedikit, Im. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamat shalah, qad qamat shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemal, naik sebentar. Kamu naik. Rapat ya. Dari ujung sini, dari depan kepala. Ini Mas, M belakang. Ya. Mana yang nanti ente enggak Berdiri, M, ente. Kemal sini berdiri. agak dikit miring. Naik. Lagi. Deh. Rapatin dikit. Kemal naik. Kalau di tinggi naik kan. Ya, kalau dia naik. وادخلي في عبادي وادخلي جنتي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله bilang perutnya sakit ya saya coba kasih hangat
mati atau apapun itulah, pokoknya mencoba berusaha supaya jadi baik gitu. Terus setelah itu saya diizin udah kami istirahat. Setelah itu nggak lama manggil saya lagi, katanya jauh lebih sakit dari yang tadi. Gue nggak pernah sakit sesakit ini seumur hidup, ini sakit banget. Bilang kayak gitu kan. Ya udah, karena itu saya coba cari obat ataupun apapun itu untuk ya supaya mendingan gitu loh kondisinya. Karena biasanya memang malam-malam tuh suka masuk angin atau apa gitu, berakhir baik-baik aja gitu. Besokannya bisa sembuh dengan cukup istirahat atau apa gitu. Tapi kemarin beda. Jam 3 pagi saya keluar untuk cari obat supaya saya mendingan. Setelah saya dikasih ternyata nggak ada efek sama sekali. Justru perutnya makin parah. Udah mengeluh, badan keringat satu badan, perut sakit banget. Saya udah nggak bisa buat apa-apa juga. Ya mensupport lah, coba bikin atau apapun itu, artinya berada di dekatnya lah gitu. Akhirnya jam 4 beliau tidur di sofa. Setelah tidur di sofa, gak lama pas sudah mau subuh tiba-tiba mau buang air kecil. Terus temenin saya menuntun gitu, menuntun anak saya. Setelah saya baru jalan 2 langkah tiba-tiba jatuh. Posisinya di depan kamar, belum kamar mandi, kamar mau kamar. Setelah jatuh saya coba angkat, saya tahan. Saya sudah tahan, saya tarik bangun, udah gak ada kekuatan lagi. Jadi secepat itu prosesnya. Ketika ditarik, sudah tarikan nafasnya berat, melihatnya juga udah tatapan kosong, ya. Setelah itu hilang sadaran, udah nggak apa-apa lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi. Nafasnya hilang, nadinya udah nggak detak, badannya udah dingin semua. Sudah ditetapkan sebagai tersangka ya di Polrestabes Bandung. Ya, saya tadi ditanya wartawan, saya juga sudah baca beritanya. Hal tersebut adalah laporan yang dibuat oleh Karen terhadap Arya mengenai KDRT. Hal pertama yang saya pertanyakan, ini saya masih ada beritanya nih. Laporan di Polrestabes Bandung KDRT, saya didudukin, saya disekap sampai sesak napas, dan dia bawa anak saya pergi. Ya sudah, saya langsung lapor polisi karena saya punya hak. Saya nggak tahu yang dilaporkan Karen itu apa di Polrestabes. Cuman kalau saya baca ini seakan-akan adalah kekerasan fisik. Ya, waktu penetapan tersangka itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan itu bukan akhir dari segala-galanya. Penetapan tersangka itu adalah suatu proses hukum, ya, dalam pencarian keadilan juga, karena di situ masih bisa orang itu mendapatkan SP3 nanti, ya. Karena Arya itu juga sebenarnya belum terlalu banyak diperiksa di Polrestabes Bandung. Masih banyak yang bisa kita sampaikan nanti kepada Polrestabes Bandung mengenai kejadian yang sebenar-benarnya. Polrestabes Bandung yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat itu Arya itu sedang melakukan upaya pencegahan supaya Karen itu tidak melakukan bunuh diri. Ya. Direkam, puji Tuhan, saya senang itu direkam. Supaya apa? Supaya terlihat, tergambar gitu loh kejadian sepertinya sebenarnya itu seperti apa. Sekarang logikanya, kalau kita sedang menghalangi seorang untuk melakukan bunuh diri, ya, nggak mungkin itu cuma dielus-elus. Sayang, jangan bunuh diri ya. Pisaunya sudah nusuk. Tidak mungkin. Pasti ada upaya gitu. Ada upaya yang seimbang, ya, upaya yang seimbang supaya hal tersebut tidak terjadi, ya. Jadi kalau misalnya direkam, saya sangat senang, itu akan terlihat nanti bagaimana kejadian yang sebenar-benar itu akan terlihat, ya. Saya ulangi lagi, tidak mungkin kita melakukan pencegahan orang bunuh diri itu dengan harus seimbang lah
Simpelnya ya. Itu yang paling mudah dicerna. Harus seimbang. Jadi kalau misalnya ada upaya begini ya harus ditahan gitu. Itu tanggapan saya terhadap penetapan tersangka Arya. Sekali lagi saya bilang bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya kita tetap berjuang bahwa nanti seandainya pun masuk ke persidangan, ya kita juga bersyukur di persidangan itu akan lebih terungkap lagi apa yang terjadi sebenarnya, perkelahian mengenai apa malam itu, ya bisa diungkap nanti. Malah lebih bagus lagi, masyarakat bisa tahu apa yang mereka berantemin gitu, sehingga dia mau berusaha bunuh diri dan ditahan. Jadi kita menyambut baik dan akan kooperatif dengan Polrestabes Bandung. Kalau ada panggilan kami akan penuh. Masyarakat tidak akan bodoh, ya. Masyarakat juga tidak akan gegabah untuk melihat atau mengatakan bahwa ini bukan satu bentuk KDRT. Ya. Bagaimana orang sebesar Mas Arya bisa dudukin badannya Mbak Karen yang kecil seperti begitu, kemudian dengan merobek bajunya Mbak Karen dan dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Pertanyaan saya, ya, untung saja Mbak Karen waktu itu masih bisa membebaskan diri. Ya. Kalau sudah meninggal dunia waktu itu bagaimana? Akibat tidak bisa bernapas. Gitu loh. Ya. Jadi dan tidak mungkin dong kepolisian membuat satu kesimpulan sehingga akhirnya menetapkan dia sebagai tersangka kalau tidak ada bukti-bukti yang cukup gitu loh. Ya kan? Nah, penetapan tersangka itu kan karena sudah bukti sudah cukup. Pasti. Kan begitu. Ya kan? Jadi jangan ditanyakan ke kami, tanyakan ke pihak kepolisian. Ya, jadi tidak mungkin lah ya. Kemudian dia mengatakan bahwa seolah-olah kan katanya waktu itu kan karena Karen mau bunuh diri, ya kan, terus ya nggak begitu dong, ya kan. Kalau mau bunuh diri ya kamu cukup perangkul dari belakang, badan kamu kan lebih besar dari si Karen gitu. Saya belum tahu ya. Cuman kembali lagi saya sampaikan masalah otopsi, kami menunggu dengan keyakinan. Kami menunggu dengan keyakinan karena anak itu tidak dibunuh kok. Anak itu tidak dibunuh. Itu murni kecelakaan yang nggak bisa kita hindari. Nasib orang ada di Tuhan. Mau sebagaimanapun kita jaga gitu loh. Kalau memang sudah waktunya, ya waktunya. Ini saya juga sangat prihatin dengan kejadian ini. Cuman hasil otopsi itu kami tunggu dengan keyakinan bahwa itu tidak akan ada masalah. Artinya begini, saya belum mendapat keterangan resmi. Cuman hal ini kalau misalnya benar ya, saya belum tahu secara resmi. Cuman logikanya begini, kaki patah, jatuh dari lantai 6, wajar dong, ya wajar. Yang nggak wajar itu adalah statement dari Karen dan keluarganya dan penasihat hukumnya yang menyatakan anak ini mulus katanya, seperti putri yang sedang tertidur, mulus. Salah kan? Salah. Ini hasil otopsi, itu yang kita tunggu. Jadi bukan statement yang menyesatkan. Jadi dengan anak itu dikatakan mulus, orang jadi berpikir diracun. Ternyata apa? Bukan saya ngomong loh. Ada patahnya. Salah nggak yang mereka sampaikan? Salah. Harus dipertanggungjawabkan nggak? Harus dipertanggungjawabkan. Karena dengan statement itu sudah membuat orang itu berpikir anak ini dibunuh, diracun, diapain, badannya bagus, tidur, enggak, ternyata ada patahnya. Prihatin nggak saya? Prihatin, gitu loh. Tapi lebih prihatin dengan statement itu yang mengarahkan bahwa seakan-akan Arya ini adalah pelaku pembunuhan, gitu loh.
itu bahaya sekali. Hasil otopsi yang saya terima sampai dengan saat ini hanya garis besarnya saja, ya kan, bahwa memang terjadi patah di persendian ya. Nah, untuk itu saya belum berani berstatement karena sekali lagi saya sering katakan saya tetap menghormati teman-teman kepolisian karena biar bagaimana mereka sudah banyak membantu, ya kan. Jadi artinya ketika kita minta supaya dilakukan otopsi, ya apapun keputusan dilakukan oleh polisi, termasuk dia nanti mau rilis lengkap atau tidak itu jadi kewenangan kepolisian, ya kan. Tapi yang saya tangkap mungkin kira-kira begini, itu kan banyak bahasa medis, ya kan. Nah, biarlah nanti tim dokter dari forensik rumah sakit. Setiap orang namanya anak sudah meninggal dunia, ya kan, pasti ingin pembuktian yang jelas, gitu loh. Kenapa sih kematian ini terjadi ya? Apa itu kelalaian, apa itu kecelakaan, atau ada tindak pidana yang lain. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tetap harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk nanti hasil yang akan dirilis oleh tim dari tim forensik kedokteran rumah sakit Polri misalnya ya, itu pun kami harus hargai, harus hormati, ya kan. Tapi karena memang sudah ada korban jiwa, dalam hal ini anak Mbak Karen dengan Mas Ere sudah meninggal dunia, ya tetap harus diusut dong, ya kan. Jadi kan ini kan bukan ya maaf ya, ini kan manusia gitu loh, anak manusia yang masa hidupnya tuh sebetulnya masih panjang gitu loh. Tapi di umur 6 tahun harus menerima nasib tragis seperti begini ya. Saya harap bahwa ya kepolisian tetap harus mengusut tuntas ya, sehingga nanti jelas gitu loh apa yang terjadi. Kemudian kalau memang ada tindak pidana di situ ya, atau ada kesalahan itu ya harus dilakukan penyidikan sampai penetapan tersangka kan gitu ya. Tapi saya tidak menggiring opini ke sana, tidak. Cuman karena sudah ada korban jiwa ya itu harus dituntaskan secara hukum. Aku sempat mendengar satu statement katanya seolah-olah kami menuduh mereka Arya itu melakukan pembunuhan atau diracun. Ya, atau diracun gitu ya, karena badannya mulus. Nah, jadi seolah-olah nggak percaya kalau dia jatuh dari ketinggian, ya kan. Sudah terlalu jauh pemikiran mereka gitu loh. Sudah sangat jauh. Dan sekali lagi saya mengatakan hak ketika Mbak Karen menanyakan anaknya, kemudian dengan mereka tidak memberikan informasi terkait dengan kematian anaknya, ya kan. Nah ini belum selesai loh, ya, terus mereka berusaha untuk membuat laporan baru terkait dengan perzinahan. Bagi saya, kita kan bukan orang yang tidak mengerti hukum. Bagi saya ini kan satu bentuk untuk supaya masyarakat ini tidak melihat ke sisi kematian si anak gitu loh. Jadi ya silakan saja kalau memang mereka menganggap bahwa pernyataan kami salah dan minta pertanggungjawaban, ya kita juga punya bukti kok. Gitu loh. Nah sekarang mereka bisa membuktikan kalau Karen itu berzina. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.